Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agustin Alifia Naura atau bisa dipanggil Naura. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengendalian hama tikus. Yang pertama, saya menjelaskan apa itu tikus. Tikus adalah salah satu hama yang paling sering menjadi pemicu gagal panen pada pertanaman tanaman pangan, khususnya adalah padi. Tikus memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat cepat sehingga populasinya mudah meledak. Tikus memiliki tempat persembunyian atau sarang. Tempat yang biasanya menjadi sarang antara lain semak belukar, lahan pertanian yang banyak gulma, tumpukan jerami atau sisa bibit tebu yang tidak tertanam, pinggiran hutan sekunder, lahan kosong tidak terpelihara, pematang sawah, dan sekitar aliran irigasi atau got. Hama tikus atau Ratus argentifer termasuk hama yang relatif sulit dikendalikan. Perkembangbiakan dan mobilitas tikus yang sangat cepat serta daya rusak tanaman padi yang cukup tinggi menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman bagi pertanaman padi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian hama tikus untuk mengurangi resiko gagal panen yang terjadi akibat serangan hama tikus. Pengendalian hama tikus haruslah dilakukan sesuai prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Apa itu PHT? PHT atau pengendalian hama terpadu adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Jadi, PHT adalah prinsip pengendalian hama berdasarkan konsep lingkungan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengendalian secara PHT. Pada prinsip PHT, penggunaan bahan kimiawi seperti pestisida, insektisida, dan lain-lainnya untuk membasmi hama sangat tidak disarankan. Penggunaan bahan kimiawi hanya diperbolehkan saat intensitas serangan hama telah mencapai ambang ekonomi atau batas ekonomi. Batas ekonomi yaitu batas di mana serangan hama telah mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Penggunaan bahan kimiawi pun harus dibatasi karena pestisida digunakan hanya untuk menekan populasi hama secara cepat sebelum hama tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang semakin parah. Contoh-contoh dari pengendalian yang sesuai dengan prinsip PHT antara lain yaitu penggunaan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, pengaturan pola tanam, dan lain-lain. Pengendalian yang sesuai dengan PHT yaitu pengendalian yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berikut ini adalah penjelasan dari dosen saya mengenai pengendalian hama tikus dengan musuh alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian alam berupa satu jenis makhluk hidup yang memangsa makhluk yang lain seperti ini rupanya telah lama diperhatikan oleh bangsa-bangsa kuno dan dianggap sebagai sebuah cara alamiah untuk mengendalikan populasi satu jenis makhluk hidup. Di lain pihak, jumlah manusia makin banyak yang artinya juga membutuhkan pangan yang lebih banyak. Masalahnya, serangan hama pada tanaman juga makin banyak dan luas, sehingga menghambat upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Kita lalu mengandalkan berbagai macam jenis pestisida untuk mengendalikan hama karena relatif murah dan mudah digunakan, meskipun faktanya berpotensi menurunkan kesehatan lingkungan dan manusia. Nah, untuk menyikapi dua hal yang tampak saling bertolak belakang tersebut, yaitu kebutuhan pangan yang semakin banyak di satu sisi dengan kesehatan lingkungan yang memburuk di sisi yang lain, maka kita membutuhkan solusi untuk menjembatani dua hal tersebut. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama karena dianggap lebih alami dan aman. Dalam sistem kehidupan ada sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup apapun jenisnya pasti mempunyai musuh alami. Grafik ini menjelaskan bahwa dinamika populasi pemangsa akan mengikuti dinamika populasi mangsa. Maksudnya ketika populasi mangsa naik, maka populasi pemangsa juga ikut naik dan sebaliknya. Pengendalian hayati adalah pengendalian populasi organisme pengganggu termasuk hama, tumbuhan merugikan, dan bahkan patogen pada tanaman menggunakan organisme yang lain. Pengendalian hayati ini melibatkan manusia.
Misalnya ketika manusia memasukkan atau memindahkan musuh alami dari satu habitat itu ke habitat yang lain. Jadi pengendalian hayati itu berbeda dengan pengendalian alami yang murni terjadi karena mekanisme alam. Seperti misalnya yang terjadi di ekosistem hutan primer. Di hutan belum pernah terjadi ledakan populasi makhluk yang merugikan, karena pasti sudah dikendalikan oleh makhluk hidup yang lain secara alamiah. Tetapi karena melibatkan manusia, maka pengendalian hayati itu kadang-kadang juga menimbulkan masalah pada sebuah ekosistem. Pengendalian hayati tampaknya sudah dimulai semenjak bangsa Mesir memanfaatkan kucing lokal untuk mengendalikan tikus pada sekitar 4.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, bangsa Cina untuk pertama kalinya melihat semut rangrang yang memangsa ulat dan kumbang yang menyerang perkebunan jeruk. Mereka kemudian memanfaatkan semut tersebut dengan cara membuat jembatan dari bambu yang menghubungkan satu pohon dengan pohon lain, dan memberi kesempatan bagi si semut rangrang untuk berpindah antar pohon untuk mencari mangsa. Cara ini dianggap berhasil karena pohon yang dihuni oleh semut rangrang ternyata tidak didatangi oleh hama. Cara ini kemudian diikuti oleh bangsa lain, salah satunya adalah petani kurma di Yaman. Mereka mencari sarang semut rangrang kemudian memindahkannya ke kebun kurma. Pada tahun 1200-an, orang mulai mengenal kumbang koksi predator sebagai salah satu pilihan pengendali hayati pada kutu-kutuan. Pemanfaatan musuh alami mengarah pula pada binatang berukuran relatif besar, misalnya menggunakan burung maenah atau kita menyebutnya sebagai jalak untuk mengendalikan belalang di Madagaskar. Pada tahun 1800-an, manusia mulai mengembangkan teknik pembiakan massal musuh alami, misalnya parasitoid untuk mengendalikan hama ulat di Jerman. Kemudian pada masa-masa berikutnya, manusia mencoba upaya mendatangkan musuh alami dari luar habitat untuk mengendalikan organisme pengganggu di habitat tertentu, atau dikenal dengan teknik importasi atau introduksi. Salah satu contoh upaya introduksi yang dianggap berhasil adalah pengendalian kutu Escherichia purusasi pada tanaman jeruk di California pada tahun 1800-an. Si Veriley yang saat itu adalah kepala divisi entomologi Departemen Pertanian Amerika mendatangkan predator kutu tersebut dari Australia, yaitu lalat parasitoid Cryptochaetum Escherichia dan kumbang predator Rhodolia cardinalis. Dua musuh alami tersebut melakukan tugasnya dengan baik, dan akhirnya pada tahun 1889, masalah kutu tersebut dianggap selesai. Setelah itu, manusia memahami bahwa pengendalian hayati dengan cara mendatangkan musuh alami dari luar habitat dapat diandalkan, karena relatif mudah dan murah, baik untuk mengendalikan hama maupun tumbuhan pengganggu atau gulma. Tahun 1930 hingga 1940 dianggap sebagai puncak dari kegiatan pengendalian hayati di seluruh dunia. Namun, Perang Dunia Kedua merusak kegiatan ini. Dan setelah selesai perang, upaya pengendalian hayati sudah tidak sesemarak sebelumnya, karena diganti dengan penggunaan pestisida sintetik yang diklaim lebih manjur, mudah, dan murah. Meskipun demikian, pengendalian menggunakan pestisida ini kemudian menimbulkan kontroversi, terutama ketika muncul fakta-fakta kerusakan lingkungan yang serius. Rachel Carson menuliskan fakta tersebut dengan sangat baik dalam bukunya Silent Spring, sehingga kemudian menyadarkan masyarakat tentang bahaya pestisida sintetik. Inilah salah satu pemicu lahirnya pemikiran pengendalian hama terpadu yang komponen intinya adalah pemanfaatan agensia pengendali hayati atau musuh alami. Setidaknya ada 3 cara manusia memanfaatkan musuh alami. Introduksi adalah memindahkan atau memasukkan musuh alami dari luar sebuah habitat untuk mengendalikan jenis organisme pengganggu yang baru di habitat tersebut. Contoh kasusnya begini. Suatu saat tanaman kita diserang oleh satu jenis hama dan kerusakannya cukup parah. Setelah kita amati, kita menyadari bahwa hama tersebut belum pernah kita temukan. Artinya hama tersebut kemungkinan itu adalah hama baru. Setelah kita menyadari hal tersebut, kita biasanya bergegas menggunakan pestisida kimia sintetik untuk mengendalikan hama tersebut agar tidak mencapai ambang populasi yang merugikan. Namun pilihan ini tentunya hanya ideal untuk kondisi khusus macam itu dan tidak bisa diandalkan terus-menerus karena potensi meracunnya. Oleh karena itu, para ahli biasanya kemudian menyarankan penggunaan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama dalam jangka yang lebih panjang.
Masalahnya, belum tentu kita menemukan musuh alami hama baru tersebut di wilayah kita. Nah, pada situasi seperti ini, misalnya dengan mempertimbangkan potensi bahaya jika si hama baru tersebut tidak segera dikendalikan, kita bisa memilih untuk mendatangkan musuh alami dari tempat asal si hama atau tempat lain. Inilah yang disebut introduksi. Contoh kasusnya adalah introduksi pemangsa kutu loncat lamtoro Heteropsila cubana yang bernama kumbang kubah biru Corinus coreolus. Kutu loncat ini berasal dari wilayah Amerika Latin yang kemudian oleh suatu sebab menyebar ke seluruh wilayah tropika, salah satunya di Kepulauan Hawaii pada tahun 1984. Kemudian mencapai wilayah Asia Tenggara bahkan hingga benua Afrika. Di Indonesia, kutu ini ditemukan pada tahun 1980-an dan segera dinyatakan sebagai hama utama lamtoro. Mengingat potensi bahayanya, maka pemerintah waktu itu membentuk Tim Kerja Nasional Penanggulangan Hama Kutu Loncat Lamtoro, yang salah satu programnya adalah mendatangkan kumbang kubah biru dari Hawaii yang digunakan untuk mengendalikan hama ini. Di lahan kita itu sebenarnya sudah ada musuh alami yang sewaktu-waktu siap melakukan tugasnya. Namun oleh sesuatu sebab populasinya rendah dan tentu saja tidak akan mampu mengendalikan populasi hama jika sewaktu-waktu meningkat populasinya secara cepat. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan populasi musuh alami tersebut agar dapat berperan optimal. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melepaskan sejumlah besar musuh alami ke lahan pada waktu atau keadaan tertentu untuk menambah daya kendali dari musuh alami yang sudah ada. Tujuannya mirip dengan menyemprotkan pestisida, yaitu menurunkan populasi hama dengan cepat. Namun, augmentasi juga memiliki kelemahan karena ongkos pengadaan musuh alami tidak murah, karena membutuhkan fasilitas pembiakan massal yang memadai untuk mendapatkan populasi musuh alami yang cukup besar. Di negara-negara maju, musuh alami umum diperjualbelikan, sehingga jika ada pihak yang membutuhkan, mereka tinggal membeli. Lebih murah dan mudah. Ya, kita tentu berharap agar musuh alami semacam predator dan parasitoid ini juga tersedia di pasaran Indonesia, seperti halnya patogen, sehingga pengendalian hayati menjadi lebih murah, mudah, dan menyenangkan. Pengertian konservasi musuh alami adalah melindungi musuh alami yang sudah ada di sebuah tempat, dengan cara menyediakan pakan, air, dan tempat berlindung yang memadai, agar musuh alami tersebut kerasan tinggal di sekitar lahan kita. Musuh alami membutuhkan nektar, serbuk sari, dan cairan manis sebagai pakan tambahan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Praktek konservasi dapat dilaksanakan dengan menanam beragam tumbuhan berbunga yang menyediakan pakan sekaligus perlindungan, misalnya naungan dari cahaya matahari yang biasanya tidak disukai oleh musuh alami. Upaya konservasi musuh alam ini juga harus dibarengi dengan pengurangan penggunaan pestisida, terutama yang berspektrum luas yang berpotensi membunuh musuh alami tersebut. Sekali lagi, pestisida bukannya tidak boleh digunakan, tetapi dengan pembatasan jumlah yang ketat dan jenis yang tepat, atau hanya digunakan jika benar-benar dibutuhkan. Dengan demikian, musuh alami dapat hidup nyaman dan berkembang biak dengan baik. Pelajaran dari bahasan ini adalah bahwa musuh alami telah terbukti mampu membantu manusia dalam hal pengendalian hama tanaman. Dan dalam banyak kajian itu dianggap lebih aman dibandingkan misalnya dengan menggunakan pestisida kimia sintetik. Semoga bahasan ini bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap upaya pengendalian hama tikus. Tahap ini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi secara menyeluruh terhadap lahan pertanian yang diserang oleh hama tikus. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan peta lahan yang diserang. Yang ketiga adalah membuat peta intensitas serangan tikus. Yang keempat adalah penyediaan sarana, alat, bahan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu penentuan cara pengendalian yang tepat sesuai dengan prinsip PHT atau pengendalian hama terpadu. Kemudian yang keenam adalah eksekusi pengendalian serangan hama tikus dengan cara pengendalian yang telah ditentukan pada tahap kelima. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam cara pengendalian hama tikus. Yang pertama adalah
yang TBS atau Trap Barrier System merupakan pemagaran plastik yang mengelilingi petak persemaian atau sawah yang dilengkapi perangkap bubu pada setiap jarak tertentu. Cara pemasangan Trap Barrier System ini yang pertama yaitu pilih petak sawah berukuran 20 hingga 50 meter persegi, kemudian pasang ajir bambu setiap 1 meter bentangan pagar. Kemudian yang ketiga, gunakan tali atau kawat untuk menegakkan pagar plastik pada petakan. Pagar perlu dibenamkan 10 cm di bawah tanah agar tikus tidak menerobos melalui bawah tanah. Kemudian bagian bawah pagar dipasang setinggi 60 cm untuk mencegah loncatan tikus dari atas. Kemudian yang keempat, buatlah saluran air pada bagian luar pagar dengan lebar minimal setengah meter. Kemudian yang kelima, pasang sedikit 1-2 bubu perangkap pada masing-masing sisi. Harus dipasang serapat mungkin dengan pagar agar tidak ada celah yang memungkinkan tikus untuk menerobos di luar pintu perangkap. Kemudian yang keenam adalah pasang jalan masuk dengan meletakkan lumpur di depan pintu masuk perangkap. Kemudian cara pengendalian selanjutnya setelah TBS yaitu gerdal atau gerakan pengendalian tikus. Pengendalian dengan peralatan lengkap berupa pemukul, emposan, jaringan, dan sebagainya dilakukan oleh sekelompok komponen masyarakat yang terkoordinir dan terencana dalam satu hamparan pertanaman yang luas. Kemudian selanjutnya yaitu pengumpan racun tikus dengan rodentisida akut atau antikoagulan yang dicampur gabah atau beras kemudian diletakkan pada lalu lintas tikus. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan jaring. Jaring dipasang pada salah satu sisi hamparan sawah, kemudian di sisi lain. Secara bersama-sama dilakukan penggiringan tikus dan di tepi jaring beberapa orang menunggu dengan alat pemukul. Kemudian selanjutnya adalah penggenangan. Penggenangan lubang-lubang tikus dilakukan pada saat menjelang pembuatan persemaian. Selanjutnya adalah sanitasi, yaitu pembersihan semak belukar atau gulma dan membongkar lubang tikus dan perbaikan pematang. Kemudian selanjutnya pengendalian hayati dengan musuh alami. Pengendalian menggunakan musuh alami dapat dilakukan seperti menggunakan kucing, anjing, dan burung hantu. Kemudian selanjutnya penggunaan pestisida nabati. Pestisida nabati dapat digunakan antara lain jengkol, cabai, dan pepaya. Berikut ini cara pembuatan pestisida nabati. Yang pertama adalah cara pembuatan pestisida nabati yang terbuat dari jengkol. Caranya yang pertama, jengkol dikupas kulit luar dan kulit arinya. Jengkol yang telah dikupas direndam air dengan perbandingan jengkol dan air yaitu 1 kilo jengkol direndam dengan 10 liter air. Perendaman dilakukan 24-36 jam. Larutan rendaman jengkol yang digunakan untuk semprotan tanaman padi. Aroma yang menyengat dari air rendaman tersebut dapat mengusir tikus dan burung menyerang padi. Kemudian selanjutnya yaitu cara pembuatan pestisida nabati yang terbuat dari cabai. Yang pertama yaitu cabai ditumbuk halus, kemudian dilarutkan dalam air, sehingga tercipta air cabai. Air cabai dibiarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian disaring. Air hasil saringan tersebut kemudian digunakan untuk menyemprot tanaman cabai untuk mengusir tikus. Kemudian yang ketiga adalah cara pembuatan pestisida nabati yang terbuat dari pepaya. Yang pertama, buah pepaya yang tua namun belum masak dikupas, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Dalam pemotongan dan pengupasannya, tangan harus menggunakan sarung tangan agar potongan pepaya tidak tercampur bau manusia. Karena apabila ada bau manusia, pasti tikus tidak mau makan potongan pepaya tersebut. Kemudian potongan pepaya tersebut disebarkan pada lahan yang diserang tikus dan disebarkan pada jalur-jalur yang biasa dilewati oleh tikus. Kemudian saya akan lanjutkan menjelaskan tentang macam-macam pengendalian hama tikus. Yang selanjutnya yaitu pengaturan pola tanam. Pengaturan pola tanam yaitu dilakukan rotasi antara padi dan palawija dan pengaturan pola tanam secara serempak. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanaman padi dengan teknik minam padi. Dengan teknik minam padi ini akan menyebabkan lubang-lubang tikus juga akan terendam oleh air sehingga tidak memungkinkan untuk tikus hidup di dalam lubang-lubang pematang sawah.
Kemudian yang terakhir adalah dengan metode pengasapan asap beracun. Pengendalian dilakukan dengan memasukkan asap ke lubang tikus di sekitar sawah. Setelah pengasapan, sebaiknya lubang ditutup rapat agar tikus dapat mati. Jadi biasanya pengasapan ini dilakukan dengan berbagai macam cairan yang bersifat beracun seperti belerang dan lain-lain. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.